semua, perkenalkan nama saya Helen. Dan saya Michelle dari Universitas Katolik Parahyangan. Kali ini kami akan memaparkan hasil analisis audit investigatif kami mengenai kasus dugaan manipulasi kartu kredit pada Bank X. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk memperoleh keuntungan. Salah satu bentuk produk perbankan adalah kartu kredit. Pada kasus ini, Bank X diduga telah melakukan kecurangan berbentuk fraudulent statement dengan memodifikasi data kartu kreditnya. Kecurigaan dimulai ketika Bank X menarik kembali laporan keuangannya. Modifikasi ini menyebabkan timbulnya overstatement, di mana pendapatan komisi piutang kartu kredit nasabah dan piutang kartu kredit nasabah bertambah secara tidak wajar. Audit investigatif kemudian diperlukan untuk mengetahui apa dan mengapa kecurangan terjadi, siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang melakukannya, kapan dan di mana kecurangan terjadi, serta bagaimana kecurangan tersebut dilakukan. Sebelum melakukan audit investigatif, auditor menyusun kerangka kerja yang dilakukan dengan melakukan pemeriksaan pendahuluan, menentukan hipotesis, mengumpulkan dan menganalisis bukti, dan melaporkan hasil investigasi. Pemeriksaan pendahuluan dapat dilakukan oleh auditor dengan terlebih dahulu memahami bisnis proses pada bank dan kartu kredit, dan melakukan penilaian terhadap tata kelola bank, kode internal kontrol dan penerapannya, serta manajemen risiko yang dilakukan oleh bank, mengingat bisnis kartu kredit adalah bisnis beresiko tinggi. Kemudian, auditor dapat menentukan hipotesis atas dugaan fraud menggunakan bantuan Fraud Triangle. Kami berhipotesis bahwa kasus Bank X merupakan tindakan kecurangan di mana manajemen mendapat tekanan untuk mempertahankan KPI-nya. Kemudian, manajemen melihat adanya jalan pintas dan merasionalisasikan tindakan tersebut. Untuk membuktikan hipotesis tersebut, maka auditor perlu mengumpulkan bukti dengan menggunakan critical point auditing. Bukti sendiri dapat dikumpulkan dengan menggunakan 5 teknik, yaitu 1. Melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan dilakukan dengan mencocokkan saldo kas yang tertera pada laporan keuangan dengan saldo bank reconciliation. 2. Konfirmasi kepada nasabah. Konfirmasi diperlukan untuk memastikan data nasabah yang tercatat merupakan informasi yang nyata dan benar. Proses ini dapat dilakukan dengan bantuan sistem komputer dan software yang memadai, serta memanfaatkan data yang tersedia di publik. 3. Memeriksa dokumen secara hati-hati dan teliti. Auditor perlu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen terkait kartu kredit untuk memastikan kesesuaiannya. Selain itu, auditor juga perlu untuk memeriksa dokumen perjanjian dengan internal dan eksternal auditor untuk memeriksa independensi antara auditi dan auditor. 4. Meminta keterangan kepada internal auditor maupun eksternal auditor terkait hasil audit. Auditor investigatif dapat meminta keterangan terkait penilaian internal kontrol, opini audit, dan indikasi keberadaan kecurangan yang ditemukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal. 5. Review analytical. Analisis dilakukan dengan membandingkan angka pembelian kartu kredit dengan anggaran, benchmarking dengan bank lain, dan juga analisis horizontal untuk membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bukti yang telah dikumpulkan auditor kemudian dapat dianalisis untuk membuktikan hipotesis investigasi dengan menjawab pertanyaan 5W1H. Untuk memudahkan pemaparan hasil analisis, kami akan menggunakan ilustrasi berikut. Mr. Pumpkin merupakan direktur divisi kartu kredit pada Bank X. Divisi tersebut bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi bisnis dan manajemen risiko produk kartu kredit Bank X. Hingga triwulan 3 tahun 2013, performa kartu kredit bank masih jauh di bawah target. Padahal, pencapaian target tersebut sangatlah penting karena akan berpengaruh terhadap laporan keuangan Bank X. Laporan keuangan yang baik mencerminkan rentabilitas dan perolehan laba yang lebih baik, sehingga merupakan peluang untuk meningkatkan harga saham sekaligus mendapatkan sumber pembiayaan baru. Untuk mencapai targetnya, Mr. Pumpkin melakukan modifikasi terhadap penyaluran kartu kredit berbasis komisi sehingga lebih besar dari semestinya. Terdapat 2 modus operandi yang mungkin dilakukan oleh Mr. Pumpkin. Pertama, melakukan modifikasi limit kartu kredit nasabah dan membuat transaksi palsu dalam batas limit tersebut. Namun, sebagai dampak dari kenaikan limit, kredit rating nasabah akan memburuk sehingga non-performing loan Bank X akan menjadi tinggi. Untuk menutupinya, Mr. Pumpkin melakukan kecurangan berikutnya dengan memodifikasi kredit rating nasabah agar NPL kembali membaik. Namun, kecurangan tersebut tidak cukup untuk membuat Mr. Pumpkin mencapai targetnya, sehingga Mr. Pumpkin melakukan tindak kecurangan berikutnya, membuat kartu kredit fiktif. Kartu kredit fiktif tersebut kemudian digunakan untuk membuat transaksi-transaksi fiktif, sehingga target kartu kredit pun tercapai. Dalam hal ini, kemungkinan kecurangan lebih mudah terjadi pada kartu kredit private label, karena tidak melibatkan adanya pihak ketiga dalam penerbitannya. Di sisi lain, ketika kecurangan yang dilakukan sebelumnya memungkinkan Mr. Pumpkin untuk melakukan employee fraud dengan mengajak merchant yang bekerja sama dengan Bank X membuat bukti transaksi palsu dan kemudian mencuri uang pembayaran atas transaksi palsu tersebut. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan dan mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan kasus kecurangan Bank X, maka audit investigatif perlu untuk dilakukan secara tepat, sistematis, dan juga didukung dengan bukti-bukti yang memadai. Pelaksanaan audit investigatif juga dapat dilakukan dengan bantuan teknologi seperti penggunaan komputer forensik untuk mengelola bukti digital yang tentunya akan mempermudah proses pengauditan di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Sekian hasil audit investigasi kami. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.